Bicara berkuda adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Nah, sehingga pembinaan kita ini berjenjang dari mulai pembinaan level klub, level tingkat regional, tingkat nasional, sampai ke tingkat regional untuk Southeast Asia di multi event yaitu SEA Games, sampai nanti ke Asian Games juga ke Olimpiade. Awal kita berkuda nggak perlu punya kuda dulu, kuda kita bisa sewa, kita bisa pakai di beberapa klub, kita masuk keanggotaan di sana. Nanti setelah bonding dengan kuda, setelah lebih mantap berkuda ya monggo mau sewa kuda, beli peralatan kuda yang proper dan sebagainya. Dan belakangan tahun ini saya lebih condong untuk membina atlet-atlet muda dari mulai level anak-anak sampai level junior. Karena dari mereka lah kita harapkan kegiatan ini ke depannya prestasinya akan lebih mendunia. Sebagai orang tua, mensupport anak saya itu untuk naik kuda. Beberapa stable saya datangi, nah kita akhirnya menetapkan hati di sini. Saya memang melihat ada perubahan, belajarnya jadi tambah semangat. Dan lebih penting lagi saya lihat Pak, kalau dalam seminggu aja tidak ada kegiatan berkuda, dia malah merasa ada sesuatu yang hilang ya. Nah setelah ada kegiatan berkuda dan tidak ada tuntutan untuk mau ke mall lah, mau nonton lah, mau ke Bandung lah, mau kemana lah, selalu pengennya setiap weekend gitu, dia selalu pengennya berkuda gitu. Nah yang kedua, pembentukan badan Mbak. Jadi kalau biasanya dia sebelum berkuda jalannya loyo gitu ya, kalau sekarang jalannya tegap gitu, ya, postur badannya itu juga lebih terbentuk gitu, karena diajarkan sama pelatih-pelatih di sini untuk berkuda yang baik gitu, sehingga secara otomatis mungkin membentuk gitu ya, cara duduknya, jalannya itu Pak. Jadi kalau saya lihat nggak ada ruginya berolahraga berkuda, karena ini olahraga untuk keluarga Pak. Ini, Pak. Menurut saya menjadi atlet berprestasi tentu nomor satu adalah latihan yang rutin, dan nomor dua adalah menyiapkan mental kita. Karena sebetulnya perjuangan yang lebih sulit adalah mengatasi keterbatasan yang dibentuk oleh diri kita sendiri. Kendala terbesar saat ini, bagi atlet saat ini, justru yang besar adalah kendala waktu, yang pada zaman saya tidak kami alami, karena kami pulang sekolah jam 1 sudah di rumah, jam setengah 3 sudah di stable. Sedangkan atlet sekarang jam 4 saja belum sampai rumah, mungkin setengah 5 baru sampai rumah. Sehingga effectively mereka cuma berlatih Sabtu dan Minggu, yang menurut saya sangat kurang sebetulnya porsinya. Sehingga menurut saya perlu dibantu perkembangan mereka dengan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, misalnya dalam bentuk sponsorship, untuk mengirim mereka ke kejuaraan-kejuaraan supaya prestasi mereka bisa lebih meningkat, atau juga untuk mengembangkan stable-stable sehingga stable-stable bisa mengikuti lebih banyak coaching clinics atau memanggil pelatih dari luar. Saya yakin bila dibantu seperti itu, tidak mustahil atlet-atlet muda kita bisa berprestasi di tingkat internasional. Awalnya sebenarnya aku waktu itu cuma naik-naik aja di Pulau Mas diajak sama papa. Terus akhirnya karena kelihatan sama papa suka, jadi akhirnya dicari pelatih. Akhirnya naik, enjoy pastinya. Terus ya asik lah, bisa bikin apa ya, pikirannya juga fresh gitu kan setelah sekolah gitu. Terus mungkin yang pengalaman yang beda dari sebelum-sebelumnya, kemarin baru tanding keluar negeri ke Malaysia, baru itu sih yang beda dari yang lain gitu. Suasana pertandingannya kan pasti beda ya, terus naik kudanya juga di sana yang jauh lebih besar dari yang biasanya. Waktu itu masuk nomor 4. Dapat naik kuda baru. Suasananya juga beda. Terakhir minggu lalu di Lembang.
Di sana itu pertama kalinya aku ikut kelas 110 cm sama Scotland kudaku. Lebih asiknya kalau jumping lagi motong-motongnya lain gitu, lebih seru gitu. Dari kecil sih, soalnya dari terinspirasi dari kakekku. Seneng sih abis naik kuda terus kayak ada kesenangan tersendiri gitu setelahnya. Karena kan ngebuat badan kita sehat, terus naiknya juga fun gitu. Kalau misalnya kuda itu baru kayak aku nyadar ternyata mereka tuh sebenarnya punya hati juga gitu. Kayak misalnya mereka bisa sedih atau kayak mereka bisa nganggap kita tuh sebagai temen. Aku naik kuda aja jatuh misalnya masih bisa naik lagi, kenapa kalau misalnya kayak ada sesuatu di hidup itu gak bisa gitu. Coba sendirilah gitu, pasti akan ketagihan. Pokoknya sekali naik pasti naik terus. Cita-citanya mau jadi jumper. Cuman kalau untuk sekarang aku lebih suka untuk dressage dulu. Karena semua naik kuda basicnya ke dressage lagi. Entah kenapa lihat orang naik dressage itu keren-keren aja gitu, kelihatan lebih ganteng, lebih cantik, lebih seksi, lebih keren aja gitu. Profesional, menghargai pelatih dan respect kepada pelatih. Diajarkan menjadi orang yang pemberani, lebih percaya diri, karena kita bisa membangun kepercayaan kita sama kuda. Nah, bagi para teman-teman kita yang autis, nah itu bisa menjadi sebuah terapi. Paling seru mungkin setiap latihan sih seru sebenarnya. Jadi kayak ada tantangan baru setiap minggu juga. Kan aku jumping, jadi misalnya jumpingnya lebih tinggi atau harus ngadapin kuda yang beda-beda gitu, dengan karakter yang beda-beda juga. Olahraga berkuda itu apa ya? Bukan cuma sekedar olahraga biasa, karena berhubungan dengan makhluk hidup lain gitu. Jadi kayak ada koneksi tersendiri, kayak teman ke teman gitu. Jadi kuda ke orang, orang ke kuda gitu kan. Itu ada koneksi tersendiri. Naik kuda tuh bikin ketagihan gitu. Jadi kayak sekalian nyoba tuh enak banget, terus jadi kayak bikin pengen lagi gitu. Walaupun capek juga tetap aja kayak nggak ada rasa capek gitu kalau di kuda. Sekarang sih aku lebih fokusnya ke dressage. Aku ngerasa itu passion aku tuh emang di dressage gitu. Jadi aku fokusnya di dressage. Yang paling aku ingat dan terkesan itu yang pertama aku ikut itu waktu itu di JPEG di Sentul. Itu aku dapat juara 2 dan itu terkesan banget tuh kan. Kalau misalnya olahraga berkuda yang naik-naik ya dari kecil ya pasti. Tapi kalau misalnya masuk equestrian ini pertengahan tahun kemarin ya. Kadang-kadang ya gimana ya, chemistry-nya udah terbentuk ya, keinget terus gitu sama olahraga ini. Dan teman-temannya seru gitu kan. Berkesan paling Malaysia ya, dapat juara 1 dan juara 2. Manfaat yang pasti ilmunya bertambah ya. Dan ini kan di sini juga di JN suka ngadain klinik dengan pelatih-pelatih dari luar gitu. Ada pelatih dari Malaysia juga sering datang ke sini. Terus kayak legend-legend equestrian Indonesia kayak Om James atau Om Niko gitu kan, suka datang ke sini. Saya kira untuk saat ini yang paling kuat daya tariknya adalah dari sisi keagamaan kalau menurut saya ya, terutama di kalangan para tokoh ulama dan aktivis Islam. Dan saya lihat sekarang bahkan mereka berkembang membuat semacam stable-stable yang dari sisi keislaman mereka sangat concern. Dan saya kira sekarang mulai berkembang jadi para tokohnya itu sendiri yang kemudian ikut turun, dan ini tentu akan memberikan magnet sendiri kepada anak-anak muda sekarang. Jadi perkembangannya cukup menggembirakan belakangan ini. Saya kira kendala utama ini adalah finansial. Begitu juga lapangan-lapangan yang tersedia. Hanya kebanyakan difasilitasi oleh kalangan swasta, itu pun kalangan-kalangan yang memiliki kesadaran saja dan punya kecintaan sejak kecilnya. Kompetisi kita juga terbilang sangat kecil sekali, dan ini belum menggairahkan bagi tumbuhnya atlet-atlet berkuda Indonesia. Walau masih sebatas pacu, dan pacu itu adalah kearifan lokal Indonesia, saya kira prospeknya ke depan akan semakin bagus. Dan di antara kita juga sudah mulai menumbuhkan, bahkan di sekolah-sekolah mereka juga akan dikembangkan. Di pesantren-pesantren juga sudah mulai dikembangkan. Jadi kalau masyarakat ini sudah mulai gandrung ke sana, saya kira akan lebih berkembang lagi ke depan. Dan yang terakhir, saya kira kesan mahal itu masih juga menjadi handicap. Jadi gini, olahraga berkuda itu olahraga eksklusif, yes. Itu tidak bisa hilang. Tapi ternyata ada yang bisa digali lagi, bahwa dari segi manfaatnya, dari segi alternatif outdoor activity
yang bisa dilakukan dengan keluarga bersama-sama. Sebenarnya itu yang lebih penting. Kebetulan kan olahraga berkuda ini tidak terbentang